Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Memtia selaku wali kelas dan sekaligus guru bahasa Indonesia dan teman-temanku yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia FC 6A. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Ahmad Surya Shantoso sebagai moderator serta notulen dan pencatat waktu. Di sebelah kanan saya terdapat tim pro yang terdiri dari Raisya Syafira Najla Syaifuddin sebagai pembicara 1, Muhammad Adi Firmansyah sebagai pembicara 2, Aska Lintang El Fajr sebagai pembicara 3, Aisyah Alfiartiansyah sebagai pembicara 4, dan Chelsea Syakira Azhruf Sulistiano sebagai pembicara 5. Di sebelah kiri saya terdapat tim kontra yang terdiri dari Chandra Saputra Ramadan sebagai pembicara 1, Maulidia Zadi Takwa sebagai pembicara 2, Kanza Naila Ramadhani sebagai pembicara 3, Cinta Zahira Arista Widya sebagai pembicara 4, Ashifa Naila Putri sebagai pembicara 5. Baik, topik yang akan disampaikan adalah game online lebih banyak dampak buruk daripada manfaat. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Sebelum memulai debat, saya akan bacakan peraturan debat. Yang pertama, siapkan pembicara 1, 2, 3, 4, dan 5 dari masing-masing tim. Yang kedua, setiap pembicara diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan argumennya. Dan yang terakhir, masing-masing tim diberikan waktu 1 menit untuk melontarkan pertanyaan. Yang terhormat, Memtia dan teman-teman serta peserta debat yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara debat bahasa Indonesia antara tim pro dan tim kontra, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, pembicara 1 dari tim pro, saya persilakan menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Viara, pembicara 1 dari tim pro. Ingin menyatakan setuju bahwa game dapat membawa dampak buruk bagi kita. Menurut kami, game dapat mengurangi tingkat belajar pada kita dan dapat mengurangi minat membaca. Oleh karena itu, saya setuju bahwa game dapat membawa dampak buruk. Sekian dari saya. Terima kasih. Pembicara 1 dari tim pro menghabiskan waktu selama 22 detik. Terima kasih pembicara 1 dari tim kontra dari tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara 1 dari tim kontra, saya persilakan menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghargai pendapat Anda, tetapi saya tidak setuju karena banyak pihak menilai game hanya membawa dampak negatif. Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Faktanya, game juga memiliki banyak manfaat jika digunakan secara bijak. Oleh karena itu, kami dari tim kontra berpendapat bahwa game tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan. Pembicara 1 dari tim kontra menghabiskan waktu selama 35 detik. Terima kasih pembicara 1 dari tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara 2 dari tim pro, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi sebagai pembicara 2 dari tim pro. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Menurut saya, game juga dapat menghambat tingkat membaca dan belajar. Oleh karena itu, saya juga setuju bahwa game dapat membawa dampak buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara 2 dari tim pro menghabiskan waktu selama 29 detik. Terima kasih pembicara 2 dari tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara 2 dari tim kontra, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Game dapat melatih kemampuan berpikir dan pemecah masalah. Banyak permainan yang menghancurkan pemain berpikir strategis, mengambil keputusan cepat, dan menyusun rencana. Hal ini dapat melatih kecerdasan serta meningkatkan daya pikir pemain, khususnya pelajar. Pembicara 2 dari tim kontra menghabiskan waktu selama 18 detik. Terima kasih pembicara 2 dari tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara 3 dari tim pro, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Perkenalkan, nama saya Aska sebagai pembicara 3 dari tim pro. Saya juga mendukung pendapat pembicara 2 sebelumnya tentang game dapat membawa dampak buruk bagi kita. Karena game bisa membuat kita ketagihan dan malas belajar. Oleh karena itu, saya setuju bahwa game bisa membawa dampak buruk bagi kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Pembicara 3 dari tim pro menghabiskan waktu selama 21 detik. Terima kasih pembicara 3 dari tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara 3 dari tim kontra, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Tidak semua game bersifat hiburan semata. Saat ini, banyak game edukatif yang membuat proses pembelajaran seperti melatih bahasa, logika, dan kreativitas. Jika dimanfaatkan dengan baik, game justru dapat menjadi media belajar yang menyenangkan dan efektif.
Pembicara 3 dari tim kontra menghabiskan waktu selama 15 detik. Terima kasih pembicara 3 dari tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara 4 dari tim pro, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Perkenalkan, saya Ais, pembicara 4 dari tim pro, bahwa saya setuju jika game itu membuat aktivitas membaca dan belajar menjadi berkurang. Maka seharusnya bermain handphone dikurangi dan dibatasi setiap hari. Jadi aktivitas belajar bisa meningkat kembali. Pembicara 4 dari tim pro menghabiskan waktu selama 16 detik. Terima kasih pembicara 4 dari tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara 4 dari tim kontra, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Game juga dapat meningkatkan interaksi sosial melalui game daring. Pemain dapat bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun solidaritas dengan pemain lain. Hal ini menunjukkan bahwa game tidak selalu membuat seseorang antisosial, melainkan dapat memperluas pergaulan. Pembicara 4 dari tim kontra menghabiskan waktu selama 17 detik. Terima kasih pembicara 4 dari tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara 5 dari tim pro, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Akan saya sampaikan, menurut saya, game memang membawa banyak dampak negatif. Tetapi meskipun tidak semuanya, dan saya rasa bermain game dengan waktu jangka lama juga tidak baik. Maka kita juga harus tahu waktu agar tidak kecanduan bermain game. Menurut saya, bermain gadget atau game hanya 1-3 jam juga sudah cukup bagi saya. Cukup dari saya perwakilan dari tim pro mengucapkan terima kasih. Pembicara 5 dari tim pro menghabiskan waktu selama 33 detik. Terima kasih pembicara 5 dari tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara 5 dari tim kontra, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Tidak, saya tidak setuju. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa game tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Dampak negatif biasanya muncul akibat penggunaan yang berlebihan. Bukan karena game itu sendiri. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah pengawasan dan waktu, bukan pelarangan game sepenuhnya. Pembicara 5 dari tim kontra menghabiskan waktu selama 21 detik. Terima kasih pembicara 5 dari tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada setiap tim untuk melontarkan pertanyaan atau berkomentar kepada argumen lawan masing-masing tim. Saya beri waktu 1 menit. Dimulai dari tim pro untuk memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Silahkan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimana jika tingkat belajar anak-anak menurun secara drastis? Terima kasih wakil dari tim pro karena telah memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Sekarang, saya persilahkan tim kontra untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim pro. Kalau begitu, orang tua harus bertanggung jawab, mengawasi anak-anak saat bermain game, dan game yang digunakan memiliki banyak manfaat seperti melatih bahasa, logika, dan kreativitas. Terima kasih kepada tim kontra yang sudah menjawab pertanyaan dari tim pro. Sekarang, saatnya tim kontra untuk melontarkan pertanyaan kepada tim pro. Bagaimana kalau anak-anak merasa bosan kalau waktu mereka saat bermain game dibatasi? Sekarang, saya persilahkan tim pro untuk menjawab pertanyaan dari tim kontra. Jika tidak dibatasi, mereka akan kecanduan dan membuat tingkat belajar mereka menurun dan terhambat. Terima kasih kepada tim pro karena telah menjawab pertanyaan dari tim kontra. Terima kasih kepada kedua tim yang telah melontarkan dan menjawab pertanyaan dari tim lawan. Dan kesimpulan saya sendiri, game berlebihan dapat membuat belajar anak menurun drastis dan membuat anak fokus kepada game bukan pelajaran. Itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik, debat bahasa Indonesia dengan topik game online lebih banyak dampak buruk daripada manfaatnya. Sekolah perlu diperhatikan. Saya nyatakan telah selesai. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dengan mengucap syukur alhamdulillah. Debat kali ini saya tutup. Saya Ahmad Surya Santoso sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.